Hai semua, welcome to District 23. Sekarang District 23 mau nyeritain alur dari film The Spiderwick Chronicles. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita bahas alur filmnya. Ketika film ini dimulai, kita diperlihatkan seorang lelaki yang sudah lumayan berumur sedang menulis sebuah buku yang aneh dan unik yang berisi pengetahuan tentang makhluk-makhluk mistis dan ajaib. Ketika ia selesai menulis dan menyegel buku tersebut, sebuah gelombang kuat muncul dari rumah tempat ia menulis buku itu. Sang penulis pun tampak seperti panik dan cemas. Adegan selanjutnya kita diperlihatkan bahwa 80 tahun kemudian ada sebuah keluarga yang pindah ke rumah tersebut. Keluarga tersebut terdiri dari seorang ibu dan 3 anaknya. Ibunya bernama Helen dan dia mewarisi rumah tersebut dari keluarganya. Anak sulungnya adalah seorang perempuan yang bernama Mallory dan adiknya adalah 2 orang anak laki-laki kembar yang bernama Simon dan Jared. Jared nampak marah dan tidak mau keluar mobil karena ia sebenarnya tidak ingin pindah ke sana dan ingin tinggal bersama ayahnya di rumah lama mereka. Namun Jared akhirnya masuk ke rumah barunya setelah mendengar suara aneh di luar. Di rumah, Simon dan Jared menemukan sebuah foto keluarga milik kakek buyut mereka, Arthur Spiderwick beserta istri dan anaknya yang bernama Lucinda. Arthur adalah seorang penulis buku yang kita lihat di scene pertama. Dari dialog Simon dan Jared, kita dikasih tahu bahwa dulu Lucinda lah yang tinggal di rumah tersebut sampai akhirnya dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena menganggap ayahnya diculik oleh para peri. Rumah tersebut agak aneh karena di setiap jendela rumahnya ditaburi garam dan juga terdapat banyak sekali madu dan saus tomat di dapurnya. Di dapur, Helen menanyakan adakah yang melihat kuncinya, karena kuncinya tiba-tiba hilang. Gak lama setelah itu, Mallory juga datang menanyakan medali anggarnya yang juga hilang. Semua orang menuduh Jared yang menyembunyikan barang-barang itu. Saat yang lain sudah kembali ke kamar, Jared mendengar ada sesuatu bergerak di dalam dinding. Dia kemudian menghantam dinding tersebut menggunakan sapu sampai berlubang. Ibunya yang mendengar hal itu langsung marah kepada Jared. Mallory dan Simon datang untuk membantu membersihkan kekacauan yang dibuat Jared. Tapi mereka malah ikutan memukul dinding dan malah membuat dindingnya jebol. Di balik dinding yang jebol itu, mereka menemukan sebuah lift makanan menuju ke loteng. Dan di sana mereka juga menemukan medali anggar Mallory dan kunci ibu mereka yang hilang. Jared juga menemukan sebuah kunci yang berbentuk huruf S. Jared yang penasaran masuk ke dalam lift itu dan naik sampai ke loteng. Di loteng, dia menemukan banyak sekali barang-barang peninggalan Arthur Spiderwick dan ada sebuah peti yang terkunci di dalamnya. Jared membuka peti itu dengan kunci yang ia temukan di lift. Di dalam peti, ia menemukan sebuah buku dengan sebuah peringatan di atas kertas agar tak membaca buku tersebut. Tiba-tiba, muncul tulisan di lantai dengan tulisan, "Jared Grace, tinggalkan tempat ini." Jared yang ketakutan berlari ke kamar mereka. Ia membangunkan Simon dan menceritakan kejadian yang ia alami. Tapi Simon tidak percaya dan menyuruhnya tidur. Bukannya tidur, Jared malah membaca buku tersebut dan mengabaikan peringatan untuk tidak membaca buku itu. Saat segel buku itu dibuka, muncul sebuah gelombang besar dari rumah mereka. Jared kemudian melanjutkan membaca buku itu di dalam peti. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 3 pagi. Tiba-tiba, Mallory menjerit histeris di kamarnya. Simon dan Jared pun langsung berlari ke kamar Mallory. Ternyata Mallory menjerit karena rambutnya terikat di tempat tidurnya. Dia menuduh Jared yang melakukannya. Jared membantah, tapi mereka tidak percaya padanya. Keesokannya, Simon dan Mallory bermain anggar di depan rumah mereka saat Jared keluar untuk menunjukkan buku yang ia baca semalam kepada Simon. Jared menjelaskan kepada mereka kalau yang mengikat rambut Mallory adalah kurcaci coklat bernama Thimbletack
yang tinggal di rumah mereka. Ia marah karena Mallory menghancurkan sarangnya. Kurcaci itu berubah jadi hijau saat ia marah, dan ia sangat suka sekali sama madu. Itulah kenapa banyak sekali madu di dapur mereka. Kembali ke rumah, Jared menyiapkan roti dan madu untuk memancing Thimbletack keluar. Ia menunggu Thimbletack keluar sampai ketiduran. Saat ia terbangun, ia melihat remahan roti berceceran dan madu yang ia siapkan tadi sudah tidak ada. Ia mengikuti remahan roti itu. Kemudian ia akhirnya menemukan sang kurcaci coklat. Thimbletack langsung berlari sembunyi, tapi Jared terus membujuknya dengan roti dan madu. Thimbletack pun menampakkan dirinya. Jared kemudian menunjukkan buku yang ia temukan kepada kurcaci. Sang kurcaci pun marah dan berubah jadi hijau. Ia marah karena Jared telah membaca buku itu dan mengabaikan peringatannya. Jared pun kembali memberikan roti dan madu untuk menenangkan Thimbletack. Thimbletack kemudian bercerita kalau Arthur Spiderwick lah yang menulis buku itu. Ia juga menyuruh Thimbletack untuk melindungi buku itu dan menjaganya di dalam lingkaran agar aman dari si raksasa Mulgarath. Lingkaran yang ia maksud adalah lingkaran jamur yang mengelilingi rumah mereka. Thimbletack lalu menunjukkan sesuatu di depan rumah mereka, tapi Jared tidak melihat apa-apa selain Simon yang sedang mencari kucingnya. Namun tiba-tiba Simon terjatuh. Ia seperti sedang ditarik oleh sesuatu. Thimbletack mengatakan kalau goblin lah yang menarik Simon. Mereka melihat Jared saat membawa buku keluar dan mereka menangkap Simon karena menganggap Simon adalah Jared. Thimbletack lalu memberikan sebuah batu berbentuk lingkaran kepada Jared dan menyuruhnya untuk melihat melalui lubang batu tersebut. Jared pun dapat melihat goblin-goblin itu yang sedang membawa Simon ke hutan. Jared pun langsung berlari ke hutan untuk menyelamatkan Simon. Ia membawa buku itu bersamanya. Akhirnya Jared menemukan Simon yang sedang dikurung di atas pohon oleh goblin. Jared juga bertemu dengan hobgoblin bernama Hawksquill yang juga sedang ditawan oleh goblin. Hawksquill sangat suka makan burung. Jared pun membebaskan Hawksquill. Mereka menyusun rencana untuk menyelamatkan Simon dan membunuh Mulgarath. Hawksquill kemudian memberikan Jared kemampuan untuk melihat makhluk ajaib tanpa menggunakan batu, dengan cara meludahi matanya. Para goblin memanggil Mulgarath untuk muncul. Mulgarath pun muncul dari dalam tanah dalam wujud kakek tua. Hawksquill mengatakan jangan tertipu oleh penampilannya. Mulgarath mendekati Simon. Ia meminta buku Arthur kepada Simon. Tapi Simon bilang ia tidak memilikinya. Simon pun digeledah, dan memang benar tidak ada buku. Namun mereka menemukan foto di saku Simon. Mulgarath menanyakan apakah mereka yang memiliki buku itu. Simon menjawab tidak, tapi ia tahu di mana buku itu, dan ia akan membawakannya kepada Mulgarath. Mulgarath pun membebaskan Simon. Setelah Simon pergi, Mulgarath pun berubah ke wujud aslinya. Ia marah ke para goblin karena membawa orang yang salah. Simon yang dalam perjalanan pulang bertemu Jared. Simon menyuruh Jared menyerahkan buku itu ke Mulgarath, tapi Jared tidak mau. Saat Jared dan Simon bertengkar, para goblin datang mendekati mereka. Mereka pun berlari. Namun sebelum mereka masuk ke dalam lingkaran jamur, Simon terjatuh dan kakinya digigit oleh goblin. Jared pun membantu Simon dan mereka berhasil memasuki lingkaran jamur. Tiba-tiba Mallory muncul dari belakang gudang. Simon dan Jared menyuruhnya masuk ke lingkaran karena goblin ingin menangkapnya. Mallory tidak percaya sampai para goblin melukai tangannya. Jared memberikan batu ajaib agar Mallory dapat melindungi diri menggunakan pedang anggarnya. Mallory pun berhasil masuk ke lingkaran. Di dalam rumah mereka mengobati luka di kaki Simon. Jared dan Mallory naik ke atap untuk melihat goblin. Ternyata goblin sudah banyak berdatangan dari berbagai arah. Mallory mengatakan berikan saja buku itu kepada goblin. Thimbletack yang mendengar itu marah dan berubah menjadi hijau. Mallory kemudian memberikan madu untuk memujuk Thimbletack. Setelah tenang, Thimbletack mengatakan jika buku itu sampai ke tangan Mulgarath, maka semua orang akan mati. Mereka pun sepakat untuk membakar buku itu.
Setelah dibakar, ternyata buku itu masih utuh, karena buku itu memiliki sihir. Mereka akhirnya sepakat untuk pergi menemui Lucinda di rumah sakit jiwa dan meminta bantuan kepadanya. Timbertake menunjukkan terowongan rahasia menuju kota agar Jared dan Mallory dapat pergi ke kota tanpa dikejar goblin, asal buku itu tetap tinggal di dalam rumah. Simon mencoba mengecoh para goblin agar Jared dan Mallory dapat masuk terowongan dengan aman. Namun para goblin melihat mereka dan mencoba menangkap mereka. Para goblin mengutus seekor troll untuk menangkap mereka. Mereka hampir tertangkap sebelum akhirnya troll tertabrak oleh sebuah mobil. Mereka pun berhasil menemukan rumah sakit saat bersamaan di rumah. Simon dan Timbertake membuat saus tomat untuk membunuh goblin. Mereka menemui Lucinda dan mengatakan kalau mereka sekarang tinggal di rumah lamanya. Lucinda menyuruh mereka untuk pindah dari rumah itu karena tidak aman. Jared mengatakan kalau mereka mengerti yang dimaksud Lucinda dan mereka sudah mengetahui semuanya. Lucinda yang mendengar itu menyuruh peri menampakkan diri mereka karena Jared dan Mallory sudah melihat makhluk mistis. Jared kemudian mengeluarkan buku itu. Lucinda langsung ketakutan dan menyuruh mereka masuk. Lucinda tak habis pikir karena Jared membawa buku itu keluar lingkaran. Lucinda nanya, apakah Jared sudah membaca buku itu? Dia sudah membacanya, kata Mallory. Kalau begitu kau sudah tahu dari yang seharusnya dan hidupmu dalam bahaya, kata Lucinda. Lucinda sedang menceritakan bagaimana buku itu telah membawa kesengsaraan pada dia dan keluarganya. Bagaimana kemudian peri bunga membawa ayahnya ke dunia peri. Saat Lucinda mengatakan satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan mereka adalah ayahnya dan mereka harus membawa buku itu kepada ayahnya, tiba-tiba goblin datang dan merebut sebagian dari buku itu. Di hutan, para goblin memberikan sebagian buku yang mereka dapatkan kepada Mulgarath. Mulgarath menemukan halaman buku yang menjelaskan bagaimana menghancurkan lingkaran pelindung saat bulan purnama. Di rumah, Jared dan Mallory melihat tidak ada goblin lagi di sekitar rumah mereka. Mallory mengira mereka menyerah. Tiba-tiba Hawksquill muncul dan memperingatkan kalau goblin tidak menyerah, tapi merencanakan sesuatu untuk menghancurkan lingkaran pelindung. Hawksquill pun meludahi mata Simon dan Mallory agar mereka bisa melihat makhluk ajaib tanpa menggunakan batu. Kembali ke rumah, mereka mendengar goblin sudah datang ke rumah mereka. Jared punya ide untuk memanggil hewan peliharaan Arthur Spiderwick yang merupakan seekor griffins untuk membawa mereka ke tempat peri bunga menawan Arthur. Mereka membawa buku itu terbang melalui berbagai tempat, sampai akhirnya mereka sampai ke tempat Arthur Spiderwick. Mereka mengatakan kepada Arthur bahwa anaknya Lucinda lah yang mengirim mereka. Tapi Arthur tidak percaya karena setahu dia Lucinda masih berumur 6 tahun. Jared meminta Arthur untuk menghancurkan buku itu, tapi Arthur tidak mau karena buku itu adalah kehidupannya, hasil kerja keras seumur hidupnya. Setelah dibujuk, akhirnya Arthur mau menghancurkan buku itu, tapi ternyata halaman buku itu sudah ditukar oleh Timbertake. Arthur mengatakan bahwa Mulgarath ingin kekuatan yang dimiliki pengetahuan di buku itu. Dan Jared punya pengetahuannya karena ia sudah membaca buku itu. Dan juga ia tidak bisa kembali ke dunia manusia karena sebenarnya sudah berumur 125 tahun. Ia akan hancur kalau kembali ke dunia manusia. Akhirnya mereka kembali pulang tanpa bantuan dari Arthur. Sesampainya di rumah, mereka melihat para goblin sudah berkumpul di halaman rumah mereka dan menuangkan ramuan untuk menghancurkan lingkaran pelindung. Bersamaan dengan ibu mereka yang baru pulang dari kerja. Mereka berlari mencegat ibu mereka, masuk ke dalam mobil dengan histeris, dan kemudian mengemudikan mobil sampai masuk lingkaran pelindung. Di dalam rumah, mereka begitu panik. Mereka mencoba menambah perlindungan rumah dari serangan goblin. Ibunya yang bingung dengan tingkah mereka, marah dan minta penjelasan dari Jared. Tiba-tiba Timbertake menampakkan diri dan membuat ibu mereka ketakutan. Tapi Jared mengatakan kalau Timbertake bukanlah masalahnya, tapi para goblin. Jared menyuruh ibunya melihat ke halaman melalui batu ajaib. Akhirnya ibunya percaya kalau semua yang dikatakan Jared itu benar. Di dapur, mereka terus menyiapkan senjata untuk melawan para goblin dan Mulgarath.
yaitu berupa garam, saus tomat, dan cuka. Mereka pun berkumpul saling membelakangi, menunggu para goblin menyerang. Di luar, bulan purnama muncul. Ramuan yang dituang goblin pun bekerja, dan akhirnya lingkaran pelindung hilang. Goblin berlari menyerang ke dalam rumah, tapi pintu dan jendela sudah terlindungi. Goblin dan Mulgarath pun mencoba masuk melalui lantai. Jared sekeluarga memberikan perlawanan, namun mereka terlalu banyak sehingga Jared sekeluarga terpojok ke dapur. Simon punya ide, ia mengajak keluarganya memasukkan saus tomat, cuka, dan garam ke dalam oven. Saat para goblin dan Mulgarath masuk ke dapur, mereka meledakkan ramuan tadi sehingga para goblin musnah seketika. Tiba-tiba dari pintu terdengar ada orang yang datang. Ternyata ia adalah ayah mereka. Ia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Jared mengatakan semuanya berawal dari buku yang dipegangnya itu. Ayah mereka ingin melihat buku itu. Tiba-tiba Jared menusuk ayahnya. Semua terkejut, tapi Jared mengatakan dia bukan ayah mereka. Dan benar saja, ayahnya lalu berubah menjadi Mulgarath. Jared pun berlari membawa buku naik ke loteng. Mulgarath berubah menjadi ular besar dan mengejar Jared. Di loteng, Mulgarath berhasil melilit Jared. Thimbletack datang membantu, namun ia bukanlah tandingan Mulgarath. Jared terus naik ke atap. Mulgarath pun tetap mengejar Jared. Saat Jared hampir terjatuh dari atap, ia melihat Hawksquill di atas pohon. Ia pun melempar buku itu ke arah Hawksquill. Mulgarath berubah menjadi burung untuk menangkap buku itu. Tiba-tiba, Hawksquill langsung menangkap Mulgarath lalu memakannya. Mereka semua pun selamat. Keesokan harinya, mereka menjemput Lucinda pulang kembali ke rumah, karena rumah sekarang sudah aman dari ancaman Mulgarath dan para goblin. Lucinda bertemu kembali dengan teman lamanya, Thimbletack. Kemudian Jared meminta Lucinda melihat keluar. Ternyata di luar ada Arthur Spiderwick bersama peri bunga datang ke rumah mereka. Ayahnya meminta maaf kepada Lucinda karena sudah pergi selama ini. Lucinda mengatakan kalau ayahnya telah kembali sesuai janjinya, sehingga ia memaafkan ayahnya. Ayahnya mengatakan kalau ia harus kembali ke dunia peri, karena ia akan hancur jika tinggal di dunia manusia. Lalu kali ini bawa aku bersamamu, kata Lucinda. Lucinda pun memegang tangan ayahnya. Tiba-tiba ia kembali berubah menjadi anak kecil berumur 6 tahun. Persis saat ayahnya pergi dibawa oleh peri bunga. Film pun ditutup dengan kepergian Arthur Spiderwick dan Lucinda ke dunia peri. Selesai.